selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah Komisi Perempuan GKP Rehoboth Jatinegara melalui ibadah online yang pada sore hari ini akan dilayani oleh Pendeta Sifra. Mari kita persiapkan hati kita memohon pertolongan Tuhan. Kita akan bersaat teduh sejenak. Mari kita mulai. Ibu-ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini dengan memuji Tuhan dari NKB 3 ayat yang pertama. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Mari ibu-ibu kita bersatu di dalam doa. Sore ini kami datang mendekat kepada Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan sepanjang kami bangun, beraktivitas, hingga sejenak kami hendak merenungkan firman-Mu. Berkati dan kuasai hati pikiran kami, agar firman ini boleh tinggal tetap di dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu Tuhan kami nantikan, memberi kami pengertian akan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Hakim-Hakim 4 ayat 17 sampai 22. Dan saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. Sebab ada perhubungan baik antara Yabin Raja Hazor dengan keluarga Heber, orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum dan diselimutinya pula. Lalu katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' maka jawablah, 'Tidak ada.'" Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknya lah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikian juga pemberitaan firman Tuhan yang berbagai setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, percayakah kita bahwa setiap kita memiliki kemampuan dari apa yang kita bayangkan sebelumnya? Sebutlah seseorang yang bisa berlari kencang daripada biasanya. Ketika orang tersebut dikejar oleh seekor anjing yang punya kekuatan yang luar biasa, dia berlari sekuat tenaga dari kekuatan yang biasa dia berikan, dia tunjukkan. Bahwa di masa pandemi saat ini pun
Tak jarang kita pun memiliki daya upaya, kita punya kekuatan yang dari biasanya. Di masa pandemi ini, kita yang tidak biasa untuk mengajar anak-anak pelajaran bahasa Inggris atau matematika yang sudah lama tidak kita terima, mau tidak mau, kita menjadi terbiasa kembali untuk mempelajarinya. Kita mencari di Google, atau kita membuka kembali buku pelajaran anak-anak kita. Kita yang tadinya mengandalkan pemasukan rutin setiap bulanan, ketika di masa pandemi ini pun kita mengolah pikir, mengolah rasa, bagaimana caranya kita memperoleh pemasukan tambahan, sehingga kita diberikan kemampuan daya yang lebih untuk berjualan online. Ataupun kita yang tadinya awal-awalnya bingung bagaimana menghabiskan waktu di masa PSBB saat ini, kita pun jadi semakin kreatif untuk mengisi setiap waktu dengan hal-hal yang positif. Kita sadar akhirnya kita punya kekuatan di luar daya yang kita miliki, yang kita tunjukkan selama ini. Mari kita kalau begitu berhenti untuk memberi stigma pada diri sendiri, bahwa saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak punya kemampuan. Kita yang mungkin lebih banyak sebelumnya di masa sebelum pandemi ini, kita yang bekerja, kita merasa, ya saya mah hanya ibu-ibu pekerja yang tidak mengerti mengenai urusan rumah tangga. Atau kita yang sebaliknya adalah ibu-ibu rumah tangga yang merasa bukan perempuan karir, perempuan bekerja, ya saya mah hanya ibu rumah tangga. Mari kita berhenti untuk memberikan stigma pada diri kita sendiri bahwa kita tidak mampu. Mulailah kita boleh melihat sesuatu yang baik yang kita miliki saat ini, yang bisa kita lakukan sekecil apapun itu. Seperti yang dilakukan oleh seorang perempuan dalam firman Tuhan yang kita baca pada sore hari ini, yang bernama Yael. Yael adalah seorang istri dari Heber. Dia bukan sosok perempuan yang terkenal, dia bukan sosok yang istimewa karena jabatannya, karena keahliannya, tapi dia seorang perempuan pemberani. Tapi perempuan pemberani inilah yang kemudian mampu menumbangkan seorang komando militer tanpa melewati sebuah peperangan. Yael berperang saat itu dengan menggunakan apa yang ada padanya, karena dia percaya, dia tahu Tuhan dapat memakainya dengan apa yang ada dia miliki, bukan apa yang tidak dia miliki. Apa yang terjadi ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan pada saat itu terjadi peperangan antara Israel dengan Kanaan. Israel di bawah pimpinan perang Deborah dan Barak saat itu harus berhadapan dengan komando militer bangsa Kanaan yang bernama Sisera. Bangsa Israel tahu betul siapa Sisera. Dia seorang komando militer yang memiliki 900 kereta besi. Bahkan selama 20 tahun lamanya Sisera berhasil menindas Israel dengan keras. Kalau dilihat dari jumlahnya, kekuatan militer yang Sisera miliki tentu akan memberikan dampak psikologis bagi bangsa Israel untuk berkecil hati. Bagaimana mungkin melawan kekuatan militer yang sungguh mumpuni saat itu. Tapi dari kisah ini, ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan memakai orang-orang yang ada pada saat itu. Bagaimana Tuhan menuntun kemenangan bangsa Israel dengan tidak hanya memakai orang-orang besar dengan keahlian mereka seperti Deborah, seperti Barak, tapi Tuhan juga memakai seorang perempuan, seorang yang tidak terkenal, seorang ibu rumah tangga yang bernama Yael. Ketika Barak dan Deborah berhasil mengalahkan pasukan Kanaan, Sisera saat itu lari dan mencari tempat perlindungan. Sisera pergi menuju ke tenda Yael dan sungguh cerdik. Yael tahu kondisi saat itu. Yael tahu betul apa yang ia hadapi, siapa yang ada di hadapannya, seorang komando militer bangsa Kanaan yang menjadi musuh bagi bangsa Israel saat itu. Oleh karena itu, karena Yael tahu betul jika Sisera tidak dibunuh, maka pastilah Sisera ini akan mengumpulkan tentara yang lebih besar lagi, dan Israel pasti akan masih terus berada dalam bahaya. Oleh karena itu Yael memberikan tawaran kepada Sisera untuk menetap tinggal sementara, memberikan susu hangat, sekalipun saat itu Sisera meminta Yael untuk memberikan suatu minuman. Yael menawar sesuatu yang lebih dari itu, yaitu susu hangat,
menyelimutinya dan menunggunya sampai Sisera tertidur. Apa yang terjadi kemudian, ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan? Kemudian saat Sisera tertidur pulas, kemudian Yael mengambil pasak tenda dan palu, dan sambil berjalan berjingkat ia melewati laki-laki yang tengah tertidur itu dan memukul pasak itu ke pelipisnya hingga mengenai tanah. Tindakan yang berani ini, ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, telah menandai titik balik kehidupan bangsa Israel. Israel di tengah kemelut melawan bangsa Kanaan saat itu setidaknya boleh sedikit bernafas lega karena sang pemimpin komando militer telah tiada. Yael saat itu tidak perlu belajar militer menjadi seorang pemimpin dalam peperangan. Di sini kita bisa melihat bagaimana jikapun Yael melakukannya, mengikuti proses menjadi seorang bagian dari tentara perang di dalamnya, maka sebenarnya ya telah melewatkan kesempatan mengembangkan satu-satunya keterampilan yang ia miliki. Itu salah satunya adalah naluri seorang ibu untuk memberikan susu hangat supaya Sisera dapat tertidur. Ia pun dapat melewatkan kemampuannya sebagai seorang pengembara dalam memegang ataupun menggunakan pasak tenda. Kita tahu Heber suaminya dari suku Keni adalah salah satu suku yang nomaden, berpindah-pindah dengan menggunakan tenda, memasang tenda ke tempat yang lain dan terus begitu, dan artinya dia punya kemampuan yang luar biasa dalam menggunakan palu ataupun pasak yang ada. Ketika kemampuan itu dia pergunakan dalam kemuliaan Tuhan, menolong bangsanya, kita bisa melihat di sini sungguh luar biasa lah menampilkan kemampuan seorang perempuan yang turut berperang melawan peperangan sesungguhnya, peperangan batin. Ketika perempuan dalam batinnya merasa berani atau tidak, ketika seorang perempuan merasa memiliki sesuatu atau tidak, Yael telah menunjukkan dia telah menang terlebih dahulu atas peperangan batin yang ia rasakan saat itu. Dia mampu, dia bisa, dia memiliki sesuatu kemampuan, keterampilan untuk dipakai Tuhan melawan bangsa yang saat itu dihadapi oleh bangsa Israel. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, percayalah, jika kita setia dan percaya, apa yang ada pada kita dapat dipakai Tuhan untuk mencapai semua yang diinginkan Tuhan. Nah, saat ini, dari kisah ini pun kita bisa belajar dari Yael. Dia mampu memberi apa yang dia miliki, dia punya kemampuan, sekalipun dia tidak berperang bersama dengan para prajurit lainnya sama seperti Barak ataupun Deborah, tapi dia mampu memberi diri dari apa yang ia bisa miliki. Dan kita bisa belajar pun bahwa memberi adalah satu bagian dari sikap atau prinsip kehidupan rohani Kristiani. Apapun yang kita bisa berikan, pada akhirnya pun akan kembali kepada kita. Misalnya saja ketika saya memberikan senyuman kepada ibu sekalian, tentu senyuman yang sama pun akan saya dapatkan. Ataupun ketika kita mampu bermurah hati di masa-masa tersulit seseorang, maka Tuhan pun akan bermurah hati kepada kita di masa-masa tersulit kita. Walaupun memang rumusnya tidak selalu sama. Ketika tidak harus dari orang yang sama, kita dapat menerima pula kebaikan yang telah kita taburkan. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, di masa pandemi ini suatu fakta yang dapat kita tahu saat ini, bagaimana beberapa forum pengada layanan telah menampilkan bahwa angka-angka kekerasan dalam rumah tangga terus meningkat. Apa yang terjadi, ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan? Bagaimana para perempuan mengalami masa yang tidak mudah di masa pandemi ini. Mereka harus melewati masa di mana mereka merasakan stres, lelah yang berlebih karena beban ganda yang dipikul mereka. Mereka yang bekerja di rumah, bekerja untuk perusahaan mereka ataupun pekerjaan rumah tangga mereka, namun mereka pun harus juga mendampingi putra-putri mereka untuk belajar dan berbagi tugas dengan pasangan. Para perempuan juga mengalami pembagian tugas yang tidak merata ataupun stres terkait kehidupan ekonomi, baik yang mengalami pemutusan hubungan kerja ataupun yang gajinya harus dipotong, sehingga terjadi penyesuaian dalam berbagai pengeluaran yang harus dilakukan tidak seperti biasanya. Apa yang terjadi? Dampaknya terjadilah kekerasan kepada anak ataupun kepada pasangan. Dan sekarang adalah waktu bagi kita untuk mengembangkan sikap memberi. Apa yang bisa kita lakukan kepada saudari-saudari kita
yang mungkin saat ini kita tahu berjuang di masa pandemi yang tidak mudah seperti ini. Misalnya, saat ini mungkin kita tidak mempunyai uang ekstra untuk menolong mereka, tapi mungkin kita bisa sesekali, tidak seterusnya, memberikan makan malam bagi mereka. Kita bisa memberikan sepatah kata yang memberikan semangat, motivasi untuk tidak menyerah di tengah kondisi yang tidak mudah saat ini. Seseorang membutuhkan apa yang bisa kita berikan. Mungkin saat itu yang bisa kita berikan bukan uang kita, mungkin waktu kita. Itu mungkin juga bisa telinga kita yang mau mendengarkan keluh kesah mereka. Itu juga bisa adalah tangan kita yang dapat terus mendoakan dan mendorong semangat mereka. Atau bisa juga semangat dan senyuman yang bisa kita berikan yang dapat membangkitkan semangat mereka. Siapa tahu dari setiap senyuman, doa, topangan yang kita tunjukkan kepada setiap mereka, mereka dapat merasakan bahwa kita peduli. Kita bisa menunjukkan bahwa kita semua tidak berjalan seorang diri. Kita sama-sama bergandengan tangan sebagai sama persaudaraan perempuan. Kita dapat menolong, mulai menyembuhkan dari hati orang tersebut untuk terus berani menapaki saat-saat yang tidak mudah seperti ini, dan juga berani untuk memberi diri kepada setiap saudara-saudari perempuan lainnya. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan berkati kita. Amin. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan, dan persembahan ini akan dikumpulkan, dimasukkan ke dalam amplop, dan akan diserahkan ke pengurus pada waktu kebaktian KPP dimulai di gereja. Kita akan memberikan persembahan dengan dibimbing oleh nats persembahan pada sore hari ini diambil dari Markus 12 ayat 43 sampai 44 demikian. Maka dipanggillah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari PKJ 146 ayat yang pertama. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari ibu-ibu kita bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami mendengarkan sabda-Mu. Firman-Mu yang telah kami terima menuntun kami para perempuan untuk dapat melihat betapa istimewanya kami Engkau ciptakan. Ketabahan kami menjalani kesulitan, keberanian kami menghadapi tantangan, kelemah lembutan kami menghadapi kekerasan hidup, namun juga ketegaran kami menjalani setiap yang sukar. Dalam segala hal yang kami miliki pun, kami dituntun untuk hidup berani memberi diri dari apa yang kami miliki. Terima kasih melalui kisah Yael, kami diajak untuk menyadari betapa apapun yang kami alami di tengah situasi yang terhimpit sekalipun, Tuhan dapat memakai apapun potensi yang kami miliki sebagai alat bagi Tuhan, menuntun kami keluar dari setiap pergumulan kami. Kiranya melalui setiap senyuman, topangan, doa, kata-kata yang memberi semangat yang kami berikan, bukan saja menguatkan mereka yang kami jumpai, tapi juga semakin menguatkan kami. Tuhan, berkati kami semua ibu-ibu KPP GKP Rehoboth Jatinegara
dengan segala pergumulan kami. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami. Kami yang bergumul mendampingi anak-anak kami belajar di rumah. Kami yang berjuang bersama dengan suami kami dalam segala situasi yang tak mudah di masa pandemi saat ini. Kami juga sebagai orang tua yang berjuang dengan kesehatan diri kami dalam segala rasa takut dan khawatir kami. Tinggallah Tuhan di dalam kehidupan kami. Jagai dan lindungilah kami dari berbagai mara bahaya dan sakit penyakit. Kasihilah suami, anak cucu, juga diri kami dengan kasih sayang-Mu. Berkatilah para perempuan yang saat ini juga berjuang di masa pandemi. Mereka yang adalah tenaga kesehatan, penjaga pom bensin, pramuniaga, karyawati, juga seluruh perempuan lain yang terdampak karena COVID-19, baik secara sosial dan ekonomi. Kami menyerahkan pula persembahan yang kami himpun saat ini, yang tak lain datang dari Tuhan sendiri. Kiranya melalui hati kami yang bersyukur, persembahan ini dapat menjadi berkat bagi pelayanan gereja-Mu. Berkati ya kehidupan kami sebagai ibu rumah tangga, pekerja, juga pelayan-Mu dalam menjalani hari-hari kami ke depan. Di dalam nama-Mu, Tuhan, kami telah berdoa, dan saat ini kami hendak berdoa seperti yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu, kami undang bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari PKJ 285, Bila Badai Hidup Menerpamu. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupku. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Mari para perempuan saudariku, kita menapaki hari-hari ke depan dan menerima berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan memelihara saudara. Tuhan kiranya menerangi saudara dengan wajahnya dan mengasihi saudara. Tuhan kiranya menunjukkan wajahnya kepada saudara dan mengaruniakan selamat. Amin. Demikian ibu-ibu, ibadah sore hari ini kita sudah laksanakan, dan kita akan bertemu kembali
2 minggu yang akan datang. Namun sebelum kita tutup semua ibadah ini, nanti setelah selesai ibadah, kita persiapkan, kita akan bersama sharing, dan ibu-ibu diperkenankan juga untuk dapat menjawab atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada Pendeta Sifra. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi ibu semua. Tuhan menyertai. Amin.